Kayak kedapatan sesi, Jumat, dan kemarin kayaknya akan sangat menarik untuk membicarakan self love. Tapi ini disclaimer dulu ya, karena memang, ketika saya membicarakan ini bukan berarti saya yang paling self love, bukan si paling self love, bukan ya. Tapi memang, ini, mungkin refleksi Jumat pagi, kita refleksi bersama terkait dengan kadang-kadang mungkin karena, tuntutan dan kesibukan pekerjaan atau juga hal lainnya kita jadi lupa sama diri kita sendiri. Jadi mungkin hari ini kita bakal, lebih banyak mungkin berbicara dengan diri kita sendiri atau mungkin menemukan hal-hal yang sebenarnya ada di diri kita. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, bisa ditanyakan ke dirinya, kalau memang ada salah satunya boleh terus di, Zoom, kalau tidak ada boleh keluar. Ngapain didengerin ya kan? Ya kalau masih ada, silahkan tetap di Zoom, kalau nggak ada ya boleh keluar, saya persilahkan. Karena berarti sudah selesai dengan dirinya. Jadi, nggak usah diceramahin lagi soal self love ya. Ah, jadi, mungkin bisa bertanya, apakah saya mungkin punya kepercayaan diri yang rendah? Jadi ketika mungkin teman-teman melakukan sesuatu atau ingin mempresentasikan sesuatu atau pas dapet, eee, job, ada task tugas baru, terus teman-teman tidak percaya diri, "Bisa nggak ya? Nyampe nggak ya?" Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya saya nggak bisa deh, kayaknya, saya kurang deh. Nah, boleh tetap tinggal, ya kalau masih ada yang punya pertanyaan itu di dalam jaring. Terus kalau misalnya sudah tidak ada, bisa geser, "Oh saya cukup percaya diri kok sama semua tas yang, saya, dibebani, kemudian atau yang diberikan kepada saya, atau kemudian kepercayaan-kepercayaan lain yang diberikan kepada saya cukup percaya diri." Oke, boleh geser ke pertanyaan kedua. Apakah saya termasuk orang yang cukup fokus sama kekurangan diri? Fokus ini dalam segala aspek ya, kekurangan diri itu, bisa teman-teman highlight dari, physical appearance ya. Misalnya teman-teman, sangat tidak percaya diri dengan tampilan fisik ya, "Oh saya nggak good looking," atau, "Aduh gimana ya, badan saya kayaknya gedutan deh, aduh gimana ya jerawatnya tumbuh banyak, aduh gimana ya, saya nggak pede nih kalau ngomong di depan, aduh gimana ya?" Ya, boleh tetap stay di ruangan. Kemudian pertanyaan ketiga adalah ketergantungan terhadap validasi eksternal. Jadi misalnya kalau teman-teman itu ketika misalnya ingin melakukan sesuatu atau, apa ya, eee, oke seminimal teman-teman, punya baju baru atau, oh habis beli baju, terus teman-teman itu nggak yakin, "Ini bagus nggak sih?" Sebenarnya suka, tapi tetap nggak yakin. Akhirnya tanya orang lain, "Kira-kira kalau saya pakai baju ini, bagus nggak ya di saya?" Kalau orang bilang bagus, saya akhirnya pakai. Kalau orang bilang nggak bagus, saya nggak mau pakai lagi. Nah, kalau misalnya masih begitu, atau dalam konteks lainnya ya, kalau masih dalam, begitu, boleh tetap di ruangan, ya. Kemudian yang keempat adalah kesulitan dalam hubungan antar personal. Jadi tidak layak dicintai, tidak layak dihargai, kok orang-orang pada, menghargai saya ya, kok orang-orang pada appreciate saya ya, kayaknya saya nggak sekeren itu deh, kayaknya saya nggak seluar biasa itu deh. Atau kemudian saya kayaknya nggak layak dicintai, saya banyak kekurangan dan sebagainya. Itu boleh tetap di ruangan dan yang terakhir adalah sulit menerima diri sendiri. Ya jelas ya dari 1, 2, 3, 4 di atas, ini poin yang sangat menunjukkan bahwa, teman-teman ketika bertanya pada dirinya sendiri, sebenarnya teman-teman sulit menerima diri sendiri. Maka teman-teman yang sulit menerima diri sendiri silakan tetap di ruangan, yang seperti saya bilang tadi, yang tidak sulit menerima diri sendiri atau sudah cukup self love, bisa meninggalkan ruangan kalau ingin ya. Oke, selanjutnya self love itu apa? Sebenarnya adalah proses penerimaan dan penghargaan terhadap diri. Itu aja, sederhana aja. Teman-teman kita dilahirkan dengan cara yang sama ya, sumber, orang tua, laki-laki dan perempuan, kemudian segala aspek biologis yang apa ya, yang menjadi, pemicu atau menjadi, sebab ya lahirnya kita itu sama semua, ya. Eee, dan kita dilahirkan laki-laki, perempuan, dan kemudian lahir dengan segala kekhasan yang diberikan oleh Tuhan. Segala kekhasan yang diberikan oleh Tuhan itu kita lahir. Sebenarnya penerimaan kepada diri sendiri itu sesederhana kita ya udah karena kita lahir memang dalam kondisi yang seperti itu. Itu sebenarnya self love itu cukup sederhana teman-teman, tapi menjadi tidak sederhana karena apa? Karena ada beberapa faktor.
ya. Menjadi tidak sederhana lagi karena ada beberapa faktor yang kemudian self love ini kemudian menjadi banyak sekali tren topik untuk dibicarakan karena memang ternyata cukup banyak yang kemudian kehilangan hal sederhana yang harusnya dia pertahankan untuk dirinya. Ya, pertama bisa jadi karena pengalaman traumatis, pengalaman buruk, pernah mengalami pelecehan seksual, verbal, fisik, ya, atau mungkin pernah ketika ketika di sekolah mengalami bully, ya, mengalami bully atau mungkin pernah luar biasa yang menyebabkan trauma atau pengalaman traumatis. Jadi pengalaman traumatis ini ternyata bisa jadi menyebabkan seseorang itu kehilangan self love atau kehilangan penerimaan terhadap diri. Uh, ya bisa jadi karena misalnya ketika seseorang menerima ketika seseorang mengalami trauma, jadi dia hanya fokus kepada trauma. Jadi kemudian timbul pertanyaan-pertanyaan terhadap kekurangan dirinya akibat traumanya, ya. Atau misalnya ketika pernah mengalami pelecehan verbal, ya. Pelecehan itu bukan hanya dalam kasus seksual, ya, tapi juga aseksual. Misalnya teman-teman mengalami pelecehan ya ketika ya istilah kita bullying lah, mungkin mengalami bully ketika di sekolah dan sebagainya, sehingga kemudian ya akhirnya afirmasi penerimaan-penerimaan negatif itu kemudian menimbulkan bertumpuk di dalam diri kita. Jadi menimbulkan pengalaman traumatis. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh lingkungan. Kalau tadi pengalaman traumatis bisa jadi sesuatu kejadian yang sangat trauma, satu kejadian atau akumulasi kejadian-kejadian, pengaruh lingkungan ini juga ternyata cukup berpengaruh. Pertama adalah lingkungan sosial, budaya, ya. Misalnya di daerah teman-teman ada budaya tertentu atau di daerah teman-teman ada ekspektasi tertentu, ya, karena bisa jadi kita punya sosial budaya yang berbeda. Atau even di keluarga, ya, membandingkan ini ya misalnya kamu kok nggak kayak kakakmu, kok kamu nggak kayak adekmu, kok kamu nggak kayak sepupumu, atau kok kamu nggak kayak tetanggamu gitu ya. Nah, ini kadang-kadang mungkin satu kali tidak berpengaruh apa-apa, 2 kali, 3 kali, setiap hari ya. Ini ternyata kemudian membuat kita mempertanyakan lagi apa hal-hal yang sudah kita capai selama ini. Itu membuat kita menimbulkan pertanyaan kepada hal-hal yang sudah kita capai. Jadi lebih kepada akhirnya ya, akhirnya kita menjadi mempertanyakan, oh jangan-jangan saya tidak cukup, saya kurang ya, karena memang ada yang membandingkan atau ekspektasi orang terdekat yang terlalu tinggi. Misalnya ya paling mudah mungkin orang tua atau pasangan ya, suami atau istri mungkin punya ekspektasi yang tinggi terhadap diri kita misalnya. Ekspektasi yang tinggi yang ternyata tidak bisa kita capai itu bisa jadi berpengaruh terhadap self love. Ya, nggak realistis dalam tanda kutip adalah dalam konteks pribadi kita masing-masing. Karena teman-teman mau diakui atau tidak, kita masing-masing ini sangat jauh-jauh berbeda ya. Jangankan kita yang memang dilahirkan dari orang tua yang berbeda, mungkin baru ketemu ketika kerja ya, anak yang dilahirkan di dalam keluarga yang sama saja bisa punya hal yang berbeda pasti dalam dirinya. Kemudian dan ternyata pengaruh lingkungan juga termasuk salah satunya adalah sosial media. Tergantung apa yang kita scroll. Ya, ternyata kadang-kadang teman-teman scrolling media itu juga punya ya ya punya pengaruh lah kepada siapa saja yang menonton. Kemudian apalagi ketika sosial media dilengkapi algoritma yang kemudian membuat kita konten yang kita tonton cenderung memiliki pola seperti yang biasa kita nikmati. Jadi kemungkinan teman-teman ketika scrolling media menemukan hal-hal yang kemudian menjadi pembanding. Oh kalau cakep, kalau cantik itu ya putih, kulit yang putih sebening gelas ini ya, gelas kaca misalnya, atau kemudian yang cakep itu oh yang bodinya begini, oh kalau misalnya pinter itu yang begini, atau dan sebagainya. Akhirnya secara tidak sadar karena terus-terusan scroll dengan topik yang sama misalnya, teman-teman jadi mempertanyakan, kok saya belum bisa seperti itu ya? Itu alasan yang kedua.
Kemudian yang alasan ketiga adalah kekhawatiran akan penilaian orang lain. Ini ada tipe orang memang, tipe beberapa orang yang cuek aja, mau orang ngomong apa juga ya udah, yang nggak peduli, yang penting kan, yang penting saya gimana gitu. Tapi ada juga soalnya yang punya kekhawatiran sama penilaian orang lain. Ih, nanti kalau saya pakai baju ini kira-kira nanti orang bakal ngomongin nggak ya? Ih, nanti kalau saya misalnya begini, nanti orang-orang bakal mikir saya aneh nggak ya? Ih, kalau misalnya saya misalnya gitu, karena khawatir. Terus tadi ya, butuh afirmasi dari orang lain akhirnya. Nah, ini setidaknya 3, sebenarnya ada banyak sebab ya, saya rangkum saja biar, lebih singkat. Jadi setidaknya ini cukup, menginterpretasi, mewakili, ya, mewakili dari banyak hal yang barangkali belum selesai di diri kita. Dan ternyata, self love itu punya pengaruh pada kesehatan fisik dan mental. Tidak sesederhana kita tidak menghargai diri kita atau kurang, kalau disebut tidak ya mungkin bisa jadi salah, tapi kalau kurang lah, kurang menghargai. Pertama, stres berkelanjutan. Mungkin kalau kadarnya tidak tinggi, ya, kadar, kurang self love-nya tidak tinggi, itu mungkin tidak akan berpengaruh luar biasa banget. Tapi, tapi ketika kemudian itu tidak dibenahi, terutama kalau itu tidak dibenahi yang kurang itu, kemudian bertumbuh menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, atau kemudian menjadi hilangnya self love, maka sebenarnya bisa jadi ada stres yang berkelanjutan. Ya, stres ya karena ya nggak nerima, kemudian penerimaan-penerimaan negatif dari orang lain, butuh validasi dari orang lain, itu kadang-kadang disadari atau tidak bisa menimbulkan stres. Kemudian ya akhirnya bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, anxiety, depresi, ya. Depresi, barangkali mungkin kalau teman-teman saya pernah tes psikologi, untuk keperluan tertentu, tapi kemudian tidak sengaja menemukan bahwa saya ternyata depresi ringan, padahal merasa tidak apa-apa. Bahkan kadang-kadang ketika kita merasa sehat-sehat saja atau merasa ceria-ceria saja, merasa, biasa saja, kadang-kadang mungkin kita tidak merasa kalau kita ternyata sedang mengalami fase, eee, kesehatan mental yang menurun, ya, depresi, kemudian bisa anxiety dan bahkan, gangguan kesehatan mental lain yang lebih serius. Kemudian yang ketiga, perilaku merugikan diri sendiri. Jadi bisa jadi karena tidak bisa menerima kritik dari orang lain atau kemudian karena butuh validasi terus-terusan dari orang lain, mempertanyakan, kekurangan-kekurangan kita. Jadi kita jadi cenderung merugikan diri sendiri. Eee, Kalau di beberapa riset itu bilangnya bisa jadi overeating, ya, makan berlebihan, kemudian bisa jadi penyalahgunaan, obat-obatan tertentu, ya, atau bahkan self harm. Karena memang ya kadang-kadang ya mungkin ada, karena ada aja yang ya kayaknya enak aja, self harm itu kayaknya ya udah gitu, pelarian aja gitu. Tapi nggak ketemu karena apa, ya. Jadi, barangkali memang, mungkin kita memang harus mengasesmen diri kita seperti yang tadi saya sebutkan di atas, barangkali ada di antaranya memang, yang menyebabkan kita kurang. Saya berhusnuzon, saya berbaik sangka kalau teman-teman yang di sini sudah, self love, tapi barangkali ada yang masih kurang, barangkali juga ada yang sudah cukup. Kemudian yang selanjutnya adalah risiko penyakit fisik. Jelas ya, karena memang, stres, ya, kemudian kekhawatiran-kekhawatiran menyebabkan stres itu punya banyak korelasi dengan, tubuh, dengan kesehatan tubuh. Bisa kesehatan pencernaan, kemudian kalau saya baca malah ada yang menyebutnya ada, penyakit jantung dan sebagainya. Jadi memang ternyata, ini cukup punya, ya, korelasi. Yang terakhir adalah penurunan kualitas hidup, jelas ya, karena teman-teman self love, tidak menerima diri, terus membanding-bandingkan, ya. Jadi ada penurunan kualitas hidup yang signifikan. Jadi penurunan kualitas hidup ini bisa jadi teman-teman jadi malas, ya, tidak punya, tahun depan mau ngapain juga, ya udah nggak ini ya. Jadi kemudian teman-teman, ini yang cukup sebenarnya berpengaruh. Lainnya, ada banyak ya sebenarnya, ini lainnya saja, misalnya low self esteem ya, jelas, karena teman-teman jadi punya
kepercayaan diri yang rendah, ya. Hubungan tadi saya juga sampaikan hubungan antar personal, intrapersonal, kemudian depresi, anxiety, terus kesulitan memasang batas. Jadi kalau misalnya kalau sama orang lain aja kita bisa ngasih hadiah yang besar, ngasih kasih sayang yang banyak, atau ngasih pujian terhadap orang lain, tapi sama diri sendiri aja nggak bisa. Atau misalnya teman-teman jadi kalau yang itu nggak bisa bilang enggak sama orang lain kan nggak enak, nggak bisa memasang mana yang sebenarnya itu akan merugikan teman-teman sendiri, mana yang sebenarnya ya sebagai bentuk pertolongan dan kasih sayang antar sesama atau antar sesama teman. Kemudian yang jelas ya nggak bisa mencapai tujuan-tujuan karena memang ya terlalu fokus sama kekurangan-kekurangan aja. Kekurangannya difokusin tapi tidak diperbaiki lebih lanjut atau tidak diterima kemudian dilakukan langkah perbaikan. Tapi dipikirin butuh afirmasi. Saya jelek misalnya, saya jelek gitu. Tapi kemudian saya cari afirmasi, cari sesuatu yang lebih jelek, ya sehingga kemudian mendukung kalau saya lebih baik ya dan sebagainya dan sebagainya. Ini jelas sebenarnya kemudian memiliki banyak sekali pengaruh di dalam kehidupan, ya baik kehidupan personal ya, maupun profesional. Oke, self love dan penerimaan diri ini sebenarnya ya karena self love itu menghargai, menerima. Ya sudah, ya udah. Nanti jadi ngaca. Ya udah sih. Lebih ke ya udah sih sama diri. Nggak ketika teman-teman sudah mengalami apa ya, sudah merasakan hal-hal yang tadi saya sampaikan di depan untuk asesmen diri itu. Teman-teman harus mulai. Ya, kalau tadi memang self love itu berhubungan dengan fisik dan mental, ternyata memang ada beberapa penelitian juga lainnya. Kalau mencintai diri itu berkaitan dengan kesehatan fisik yang lebih baik, seperti sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, jadi imun sistemnya lebih kuat menurut beberapa penelitian, tekanan darah yang lebih rendah. Jadi kalau tidak self love, kayaknya tekanan darahnya lebih tinggi. Nanti mungkin teman-teman bisa cek yang tekanan darahnya tinggi. Ya, mungkin bukan satu-satunya ya, tapi memang ini ada penelitian yang menyebutkan seperti demikian. Kemudian yang terakhir adalah indeks massa tubuh BMI yang lebih sehat. Jadi ya kadang-kadang kan self love cuma berkaitan dengan kesehatan mental atau ya bareng kadang-kadang barangkali mungkin kita lebih abai ya karena ya nggak pengaruh-pengaruh amat ya. Tapi ternyata juga ketika teman-teman ketika yang kecil-kecil itu diakumulasi atau kecil-kecil itu kemudian bertumpuk menjadi besar, sangat berpengaruh sekali kepada kesehatan fisik dan mental seperti mana yang saya sebutkan di sebelumnya. Tapi kemudian ketika teman-teman mulai melakukan proses penerimaan kepada diri, ternyata bisa berpengaruh juga kepada pertumbuhan fisik yang lebih sehat. Oke, ini step. Setelah tadi saya menyebutkan kelebihan kekurangan, ya. Ini ada beberapa step untuk penerimaan diri. Ini mungkin bisa dilakukan. Ini semuanya sederhana. Jadi hari ini sebenarnya tidak banyak hal yang saya sampaikan karena memang sebenarnya ini balik lagi ke diri sendiri. Jadi luangkan waktu, mungkin sebelum tidur ya. Kalau misalnya teman-teman pagi agak riwah misalnya untuk persiapan berangkat kerja, ya. Kemudian kalau malam kalau malam mungkin masih ada aktivitas-aktivitas lainnya ya. Bisa jadi kemudian teman-teman me time lah istilahnya sebelum tidur. Ya, me time itu tidak hanya menyenangkan diri sendiri saja maksudnya, tapi juga kemudian teman-teman meluangkan waktu untuk merenung perasaan, ya cara gimana sebenarnya saya memperlakukan diri saya, apakah sudah sesuai haknya, ataukah saya zolim sama diri saya sendiri. Jadi teman-teman, zolim itu tidak hanya terkait dengan orang lain, perlakuan kita terhadap orang lain saja, tapi zolim juga bisa jadi dilakukan oleh atas diri kita, pada diri kita sendiri. Ini ada beberapa pertanyaan refleksi diri. Ya, dan ini sebenarnya bukan satu-satunya pilihan. Ya, teman-teman bisa menemukan banyak sekali pilihan-pilihan pertanyaan terkait refleksi diri. Gimana saya ini gimana sih kalau menilai, mengakses atau melihat diri saya sendiri, apakah lebih banyak positifnya atau negatif? Ngomong sama kaca.
saya tuh kalau misalnya dalam melihat diri saya ketika orang bertanya tentang saya, itu lebih banyak saya berpandangan positif nggak atas diri saya, mengasesmen diri saya tuh positif atau malah lebih banyak cenderung negatif. Kemudian yang kedua, apakah saya menghargai dan menerima diri saya apa adanya? Kira-kira apakah saya masih tidak bisa terima kelebihan, kekurangan yang ada diri saya dulu. Jadi teman-teman tapi kan saya mau berubah ya, misalnya ada kekurangan dan saya ingin berubah. Sebelum merubah itu, teman-teman harus accepting dulu, terima dulu, proses penerimaan dulu. Kemudian, gimana saya merawat diri saya secara fisik, mental, dan emosional? Apakah misalnya kalau fisik, saya rajin pakai sunscreen nggak? Atau kemudian saya rajin olahraga nggak? Atau makan makanan yang lebih sehat nggak? Atau misalnya teman-teman mental, emosional, dengar kajian, atau kemudian teman-teman yang melakukan refleksi diri, yoga, dan sebagainya yang bisa dilakukan. Terus pertanyaan lainnya, kira-kira saya memberikan waktu nggak untuk melakukan hal-hal yang saya sukai atau membuat saya bahagia? Ya, me time. Terus kemudian kalau teman-teman suka ngelukis, kemudian teman meluangkan waktu buat ngelukis, ya. Atau barangkali soalnya sesuatu yang aktivitas kita sehari-hari karena memang tuntutan itu bukan hal yang sebenarnya kita sukai banget lah, benar-benar kita sukai. Tapi kemudian kita akhirnya harus menemukan waktu tertentu untuk melakukan hal-hal yang kita sukai. Kita punya waktu nggak untuk itu? Kemudian gimana saya merespon kritik dan kesalahan yang saya lakukan? Ini kaitan sekali ya, apalagi di dunia kerja, karena relate sekali ketika teman-teman bekerja pasti, ya nggak bilang nggak mungkin ya, karena pasti akan ada kesalahan, hal-hal yang kemudian barangkali ada yang teman-teman lakukan. Terus gimana saya menerima kritik? Apakah saya bisa belajar dari kekurangan atau saya malah jadi anti kritik atau malah saya sangat overthinking dengan kritik yang diberikan dan sebagainya. Terus apa saya menetapkan batas-batas sehat dalam hubungan aktivitas saya? Gimana saya bergantung kepada orang lain untuk merasa dihargai atau bahagia? Atau saya bisa menemukan rasa bahagia saya sendiri? Apakah ya itu tadi? Apakah saya bisa butuh orang lain nggak untuk mengafirmasi diri saya atau saya cukup dengan diri saya sendiri? Ya itu ya. Apa punya kebiasaan pola pikir yang merugikan saya atau enggak, apa yang harus diperbaiki dan sebagainya. Ini pertanyaan refleksi diri untuk memulai mengenali diri. Jadi sebelum sebelum kemudian melakukan perubahan, tadi ada proses penerimaan. Sebelum proses penerimaan, ternyata kita harus kenal dulu sama diri kita. Ya, siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhan. Jadi proses penerimaan itu adalah barangkali teman-teman jangan-jangan kita nggak kenal sama diri kita sendiri karena tidak fokus atau tidak pernah meluangkan waktu untuk bertanya sama diri kita sendiri kita suka apa. Karena merasa lebih tahu soal dirinya. Oke, itu pertanyaan refleksi diri. Nanti teman-teman bisa cari di internet ada banyak saya yakin. Terus yang selanjutnya adalah pengakuan, ya. Pengakuan kalau kita punya kesalahan, kita juga tidak sempurna, ya, kita banyak kekurangan, ya. Menghargai fakta bahwa tidak ada individu yang sempurna dan tidak apa-apa sesekali melakukan kesalahan. Ya, karena kalau kita harus punya kekurangan dan ketidaksempurnaan untuk menjadi bagian dari manusia. Kalau teman-teman tidak punya kekurangan sama sekali, saya takut. Jangan-jangan bukan orang, ya. Jadi ketika teman-teman melakukan kesalahan atau punya kekurangan, ya jelas itu adalah bagian dari proses yang memang ya ada di diri manusia. Jadi ya tidak masalah menjadi kurang atau tidak sempurna itu nggak masalah. Jadi sebelum orang lain menerima kekurangan dari kita ya seharusnya diri kita dulu yang mengakui dulu, oh saya juga punya kekurangan, oh saya kurang di bidang ini, saya kurang di bagian ini dan sebagainya. Kemudian nanti langkah selanjutnya adalah memperbaiki. Ya, kemudian be honest with yourself, ya jujur aja. Sebenarnya kamu misalnya bisa ini, kamu nggak bisa itu. Diterima, kemudian self compassion ya. Jadi misalnya orang-orang yang lack of self love itu kadang-kadang memang lebih memperlakukan orang lain dengan lebih baik daripada kepada dirinya sendiri. Jadi ya lebih misalnya sangat loyal ya sama teman-teman butuh bantuan apa-apa pokoknya gas caw. Tapi kalau misalnya diri sendiri kayaknya ya udahlah bentar dulu. Ya, jadi buat mereka yang
punya di sisi ini, silahkan mulai memperlakukan dirinya dengan kasih sayang dan kebaikan yang sama atau lebih daripada yang kita perlakukan ke orang. Karena saya sekali lagi bilang, kalau misalnya orang yang lakukan self love kadang-kadang, ini kadang-kadang dalam beberapa kasus tertentu lebih loyal atau lebih sayang kepada orang lain, ya, kepada ya orang lain, individu lainnya, tapi kurang ketika itu berurusan dengan dirinya sendiri. Oke, ya, surround yourself with positive people. Kalau misalnya silakan teman-teman mencari mereka yang punya vibe positif. Kalau nggak ketemu di dunia nyata, silahkan cari di dunia maya, karena kita hidup di dua dunia, kayak amfibi ya. Uh, kita hidup di dua dunia, ada dunia nyata. Kalau memang teman-teman tadi ya, misalnya keluarganya memang tidak melakukan penerimaan atau punya ekspektasi yang tinggi, yang memicu, men-trigger teman-teman untuk kemudian mempertanyakan dirinya sendiri, ya silahkan penuhi dengan orang-orang positive people. Ya orang-orang yang kemudian memberikan afirmasi-afirmasi positif buat teman-teman, sehingga juga mungkin kadang-kadang teman-teman afirmasi positif dari seseorang lainnya. Yang buruk itu adalah itu menjadi patokan. Tapi kalau misalnya memang belum bisa self love kepada diri sendiri secara utuh, teman-teman bisa mulai dari ketemu sekitar, ketemu orang-orang sekitar yang punya positive people, yang punya positive vibe, ya, sehingga kemudian teman-teman tertular untuk melakukan. Kalau nggak ketemu juga di dunia nyata dan dunia maya, maka melakukan penerimaan terhadap diri. Misalnya ada self affirmation ya, saya cantik banget deh hari ini. Saya pinter banget deh. Abis achieve sesuatu, saya pinter banget, saya hebat ya ternyata. Mungkin narsistik ya kalau didengar orang lain, tapi tidak apa-apa kalau didengar diri sendiri aja. Ya, misalnya kalau di kantor gitu, gila keren banget, ya aku keren banget. Ya, kalau ya agak narsis ya kalau didengar orang lain, tapi nggak masalah. Ya bolehlah dimulai dari didengar diri sendiri dulu. Ya, saya cantik, saya layak dicintai. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya pagi, halo, selamat pagi, diriku yang cantik atau diriku yang pintar, gitu. Ya nggak masalah. Itu untuk memulai penerimaan diri. Kadang-kadang mungkin kata-kata yang sesederhana atau sangat menggelikan itu, mungkin barangkali buat teman-teman itu sangat menggelikan, bisa jadi pelan-pelan bisa membentuk penerimaan kepada diri sendiri. Jadi ya kadang-kadang hal kecil bisa berubah menjadi hal yang besar. Oke, untuk mewujudkan mencintai diri itu butuh proses jelas ya, apalagi proses dari rasa trauma yang mungkin membutuhkan pendampingan khusus dari ahli ya, dari profesional, dari psikolog, psikiater, atau kemudian kalau misalnya tidak sampai pengalaman traumatis, teman-teman butuh banyak hal ya, tadi refleksi diri, penerimaan, apa-apa, ya semuanya butuh proses. Jadi memastikan diri merasa diterima dan didengarkan adalah langkah pertama. Terus selanjutnya setelah sesi ini teman-teman, Bapak Ibu, tidak menjadikan kita semua langsung cintai diri, nggak mungkin. Ya, abis sesi ini saya langsung cinta diri, nggak mungkin, nggak mungkin, bohong itu bohong. Kalau ada berarti sudah sebelumnya sudah melakukan self love. Tapi kalau setelah hari ini teman-teman yang sebelumnya kurang atau tidak self love, terus tiba-tiba abis sesi ini langsung mencintai diri sendiri, bohong. Ya, tapi hari ini kita mengerti bahwa tiap kita penting untuk mencintai diri. Jadi setidaknya hari ini kita sadar, oh ternyata saya penting loh mencintai diri sendiri, setidaknya atas nama kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Terus terakhir, ya ini. Karena jika kamu belum dapat seutuhnya mencintai dirimu, maka boleh jadi kamu belum dapat seutuhnya mencintai yang menciptakanmu. Jadi proses mencintai adalah salah satunya mencintai Tuhan yang menciptakan kita. Terima kasih, itu dari saya Mas Gusti. Gitu. Wow, saudara Julia, wah, bagus sekali ya hari ini. Luar biasa. Ini udah muncul banyak pertanyaan nih. Kayak Mas Cahyo juga mau nanya ya, Mas Cahyo ya? Waduh, Itu saya takut tepuk nih kalau tangan, Mas. ditanya. Oh, tepuk tangan. Iya, iya. Salah ya. Oke nih, ada pertanyaan nih Mbak Cika. Kita langsung di sesi Q&A ya. Ya, oke. Dari semangat nih. Mbak Cika. Aduh. Mbak Cika nanya, Mbak lebih efektif mengucapkan afirmasi sambil berkaca atau enggak? Gitu. Bisa sambil ngaca, aku ganteng, aku ganteng, aku ganteng. Aku ganteng. Boleh. Sambil rekam video juga boleh. Kan kadang-kadang maksudnya, ya sambil rekam video atau sambil ini. Kalau saya, yang saya lakukan biasanya sambil rekam video.
Kalau saya ya, jadi maksudnya bisa dilakukan siapa aja. Atau kadang-kadang saya suka berbisik kepada diri saya. Atau minta orang lain menyebutkannya. Jadi kayak yang, jadi untuk menyetujui. Jadi ya bebas aja, tergantung yang mana yang lebih. Oke, diriku nanya nih Mbak, sebenarnya kalau kita sendiri belum self love banget ya, maksudnya masih belum kurang self love gitu, Mm-mm. dampaknya dampaknya dalam hubungan kita sama pasangan kita tuh gimana sih Mbak? Kalau memang kan memang lebih ke kalau tadi disebutkan memang di beberapa penelitian memang dia berpengaruh. Eh, jadi proses kadang-kadang mungkin orang yang tidak self love itu akhirnya memaksa memaksa ekspektasi kepada orang lain karena memang dia memaksa dirinya untuk punya ekspektasi tertentu terhadap dirinya. Ya karena memang kan proses penerimaan diri itu adalah proses apa karena ada ekspektasi yang tidak bisa kita jangkau, ya kemudian kita menjadi merasa salah, merasa harus mengejar, kemudian stres dan sebagainya. Nah, bisa jadi ketika berhubungan, tapi tidak semua ya karena memang based to masing-masing personal. Maka bisa jadi ketika nanti berhubungan, ekspektasi-ekspektasi itu ya menggeret pasangannya atau menggeret orang lain itu untuk ke dalam ekspektasi yang serupa. Sehingga kemudian menjadi tidak sehat. Gitu biasanya. Tuh. Jadi kayak kamu tuh harusnya gini, kamu tuh ya. Oke, ada pertanyaan nih Mas Patar. Apakah beli iPhone 15 Pro termasuk kesalahan self love? Ah, ah, oh ya, sekarang itu kemudian saya kemarin baca memang, tapi tidak saya masukkan ke PPT karena saya mau fokus kepada yang kurang, kemudian mau self love ya. Kemudian ada istilahnya teman-teman, Bapak Ibu, istilahnya toxic self love. Jadi toxic self love ini kemudian menimbulkan narsistik dan sebagainya. Bukan self love sih kayaknya itu, kayak self reward ya. Teman-teman kadang-kadang butuh self reward yang tinggi banget atau akal-akalan aja buatkan ya depends on masing-masing person ya. Jadi bisa jadi kalau menurut kita itu over banget ya. Apalagi ternyata beli itu ya buat di beberapa kantong cukup tinggi misalnya. Akhirnya kemudian memaksakan. Tapi ya kembali lagi sebenarnya ke masing-masing diri sendiri. Apakah kemudian uh, itu punya pengaruh nggak buat self love? Jadi sebenarnya saya nggak bisa kemudian bilang barang atau benda yang mahal nggak cuma iPhone, perhiasan perhiasan yang mahal atau baju yang mahal gitu untuk kemudian mendukung ya kalau ya depends on masing-masing orang itu sih. Oke, mantap sekali. Jadi Mas Patar kalau